Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan. Kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membahas satu bagian berkaitan dengan bagaimana kita harus tetap mengucap syukur di tengah-tengah hal yang kita alami dan kita hadapi pada hari-hari ini. Saya percaya ketika kita mengucap syukur untuk apapun yang kita alami, kita hadapi, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumulkan, kalau mata iman kita tetap terus terarah, terpancar kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu akan melimpah atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah kutipan dari Reinhold Niebuhr mengenai doa serenity. Doa yang agung selain doa Bapa kami yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Isi doa itu adalah sebagai berikut. Doa serenity itu terdiri dari 3 bagian penting dan 3 esensi penting. Doa itu berisi, ya Tuhan, berikan kedamaian kepadaku untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikan keberanian kepadaku untuk dapat mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan berikan kebijaksanaan dan hikmat kepadaku untuk dapat membedakan keduanya. Doa ini berisi 3 hal penting. Kedamaian, keberanian, dan hikmat. Ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita untuk kita mengetahui hal yang perlu kita ambil sebagai sikap. Kita perlu kedamaian, kita perlu keberanian, dan kita perlu hikmat dan bijaksana. Apa artinya kita diberikan kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Ada hal-hal yang bagi kita barangkali sulit untuk kita terima. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, barangkali kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Salah satu contoh terbesar dalam sejarah hidup manusia dalam kekristenan mengenai kematian Kristus di kayu salib. Apakah tidak ada cara lain Kristus menanggung penderitaan itu? Tentunya ada. Tetapi kenyataan itu tidak bisa diubah. Itulah jalan yang harus ditempuh oleh Kristus. Dia harus mati dan disalib, dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu hal-hal yang tidak bisa diubah. Itu sudah menjadi sejarah kehidupan manusia. Sejarah yang dijalani oleh pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagian yang kedua dari doa serenity itu adalah Tuhan berikan aku keberanian untuk dapat mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Karakter kita perlu diubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita sukai barangkali perlu kita ubah. Karena itu akan membawa kita kepada hal yang menjerumuskan kita dalam dosa misalnya. Kita perlu mengubah hal-hal buruk, hal-hal yang jelek dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk dapat mengubah hal-hal yang bisa kita ubah secara pribadi. Kita tidak bisa menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Kita tidak bisa menuntut istri kita berubah sebelum kita berubah. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita berubah sebelum orang tua berubah.
Kita tidak bisa menuntut suami berubah sebelum istri berubah. Nah, ini adalah perubahan. Berikan keberanian kepada kita untuk dapat mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Dan terakhir adalah berikan aku hikmat dan bijaksana untuk dapat mengetahui perbedaannya. Kadang-kadang sulit bagi manusia karena manusia punya ego, mengubah hal-hal yang bagi dia sudah menjadi sebuah kebiasaan. Mengubah hal-hal yang bagi dia sudah nyaman dia lakukan. Tapi kita butuh hikmat. Kitab Yakobus berkata, mintalah hikmat. Bagi orang-orang yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat Tuhan untuk dapat membedakan mana hal-hal yang bisa kita terima, yang tidak bisa kita ubah, dan mana hal-hal yang bisa kita ubah, mana hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Karena jika tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Saya ingin membaca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 1-2. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, ini adalah sebuah hal yang betul-betul Tuhan Yesus ajarkan kepada para pengikut, orang-orang yang ada pada masa dia menyampaikan khotbah di bukit. Karena Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah rangkaian khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Untuk betul-betul hidup di dalam sebuah integritas yang baik. Bukan karena dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi betul-betul dilakukan dalam standar integritas, standar yang baik daripada setiap kita yang melakukan perbuatan-perbuatan kita. Dan biar kiranya segala perbuatan kita selaras seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John D. Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.